Halo teman-teman semua, di sini kita akan mempelajari buku besar pada perusahaan dagang. Sebelumnya, pasti teman-teman sudah mempelajari bukan tentang jurnal umum dan jurnal khusus pada perusahaan dagang. Pada materi kali ini kita mempelajari tentang buku besar pada perusahaan dagang. Untuk topik pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian buku besar, yang kedua langkah-langkah memposting ke buku besar, yang ketiga contoh buku besar. Untuk selanjutnya, topik pertama yaitu pengertian buku besar. Buku besar itu sendiri merupakan kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga bermanfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Buku besar juga digunakan sebagai alat kontrol atas pencatatan transaksi dalam jurnal khusus. Bentuk buku besar perusahaan dagang tidaklah jauh berbeda dengan buku besar pada perusahaan jasa. Untuk topik selanjutnya, ada langkah-langkah memposting ke buku besar. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu, yang pertama ada menyusun rekapitulasi jurnal khusus dan jurnal umum pada perusahaan dagang. Yang kedua, menyiapkan akun buku besar yang berkaitan dengan buku besar itu sendiri. Yang ketiga, ada mencatat jumlah akun dalam rekapitulasi sebelum dipindahkan ke buku besar. Untuk jumlah akun pada lajur debit rekapitulasi dipindahkan ke lajur debit buku besar. Untuk jumlah akun kredit rekapitulasi dipindahkan ke lajur kredit buku besar. Yang keempat, menuliskan nomor kode akun di bawah jurnal jumlah jurnal khusus. Sementara akun dalam kolom serba-serbi ditulis pada kolom referensi. Yang kelima, mencatat singkatan jurnal khusus pada kolom referensi dengan nomor halaman jurnal khusus. Pada saat teman-teman memindah bukukan atau memosting jurnal khusus ke akun-akun buku besar, sebaiknya dilakukan dengan urutan, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum yang berhubungan dengan penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum yang berhubungan dengan pembelian, dan jurnal umum lainnya. Untuk langkah-langkah memposting ke buku besar, sebelum posting jurnal khusus, perhatikan data awal pada periode toko pelangi berikut ya teman-teman. Di sini ada neraca toko pelangi per 1 Januari 2019. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya, akun-akun yang digunakan dalam buku besar, yaitu ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, persediaan spare part, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang dagang, utang gaji, utang bank, modal tuan yuda, privat tuan yuda, penjualan, retur penjualan dan PH, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian dan PH, potongan pembelian, ikhtisar laba rugi, beban gaji bagian penjualan, beban iklan, beban perlengkapan, beban spare part, beban listrik dan telepon, beban sewa, beban gaji bagian administrasi, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban bunga, dan beban lain-lain. Sebelum jurnal khusus diposting, langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah memposting neraca awal toko pelangi. Baru setelah itu memposting jurnal khusus sesuai dengan urutannya ya teman-teman. Jadi buku besar ini pada contoh toko pelangi setelah melakukan posting neraca awal periode dan posting jurnal khusus yang tampak sebagai berikut. Untuk gambarnya ada di slide teman-teman ya. Untuk akun buku besar yang pertama itu pasti adalah kas ya teman-teman. Di sini kas sendiri dia mempunyai saldo sebesar Rp71.412.000, yang dimana saldo ini didapati dari saldo awal pada di neraca pada slide sebelumnya ya teman-teman. Untuk keterangan selanjutnya ada akun posting yang dimana ada referensi JKM4. Pasti teman-teman asing ya dengan nama JKM4 ini. Untuk JKM4 ini merupakan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Untuk angka 4 sendiri itu halamannya ya teman-teman. Jadi jurnal penerimaan kas pada halaman keempat yang bernominal sebesar Rp144.624.500 di debit. Untuk saldo akhirnya, kenapa dia bertambah?
dikarenakan untuk saldo awal kas itu dia awalnya di debit. Dan untuk keterangan yang posting ini dia nominalnya juga di debit, jadi sama-sama di debit itu ditambah ya teman-teman, jadi saldonya bertambah. Untuk keterangan selanjutnya ada posting yang bernominal Rp108.661.000 di kredit. Nah, di sini kan di kredit ya teman-teman. Jadi untuk saldo akhirnya itu pasti dikurang dari saldo awalnya Rp216.036.500 dikurang Rp108.661.000. Jadi saldo akhirnya itu Rp107.375.500 di debit. Untuk selanjutnya ada piutang dagang. Untuk akun piutang dagang sendiri saldonya tetap sama ya teman-teman, didapat dari neraca toko pelangi pada slide sebelumnya sebesar Rp118.800.000 di debit. Untuk keterangan selanjutnya ada akun posting yang bereferensi jurnal penjualan pada halaman ketiga atau bisa disingkat JJ3 yang bernominal Rp42.759.375.000 di debit ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau sama-sama di debit itu ditambah. Kemudian akun selanjutnya posting yang berletak referensi yaitu jurnal penerimaan kas pada halaman keempat yang bernominal Rp125.925.000 yang berposisi di kredit. Ingat ya teman-teman, kalau debit ke debit itu pasti ditambah, kalau debit ke kredit itu pasti dikurang ya teman-teman. Jadi saldo akhirnya berkurang sebesar Rp35.634.375.000. Untuk akun selanjutnya, akun postingnya yang bereferensi dari jurnal umum pada halaman kelima yang berakun kredit sebesar Rp825.000, dan itu pasti dikurang ya teman-teman. Dan untuk saldo akhirnya itu jadi berkurang. Untuk jumlah saldonya sebesar Rp34.809.375.000. Untuk persediaan barang dagang di sini dia bersaldo awal sebesar Rp38.374.000. Di sini persediaan barang dagang tidak mempunyai akun-akun lain ya teman-teman, jadi dia hanya satu akun yaitu saldo awalnya saja. Untuk selanjutnya ada akun persediaan spare part. Untuk persediaan spare part sendiri mempunyai saldo awal sebesar Rp1.452.000. Untuk keterangan selanjutnya ada akun posting yang bereferensi dari jurnal kas keluar pada halaman kedua yang bernominal Rp1.800.000 di debit. Jadi ini kan sama-sama debit ya teman-teman, ingat ya. Jadi sama-sama debit itu harus ditambah. Jadi saldo akhir dari persediaan spare part jadi Rp3.252.000. Untuk akun selanjutnya ada sewa di Beri Muka. Sewa di Beri Muka di sini mempunyai saldo sebesar Rp31.680.000. Untuk akun selanjutnya yaitu akun perlengkapan. Untuk akun perlengkapan sendiri mempunyai saldo sebesar Rp924.000 di debit. Dan untuk keterangan selanjutnya ada posting yang bereferensi jurnal pembelian pada halaman ke-1 di debit sebesar Rp5.300.000. Jadi saldo perlengkapan bertambah menjadi Rp6.224.000. Untuk akun selanjutnya itu ada peralatan yang mempunyai saldo awal sebesar Rp52.800.000 yang berletak di debit. Untuk keterangan selanjutnya ada posting yang bereferensi di jurnal pembelian pada halaman pertama yang bernominal sebesar Rp15.750.000 di debit. Kalau sama-sama di debit teman-teman udah ingat kan, pasti itu ditambah. Jadi saldo akhir dari peralatan adalah Rp68.550.000. Untuk akun selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Untuk akumulasi penyusutan peralatan mempunyai saldo akhir sebesar Rp11.880.000 di kredit. Akun selanjutnya itu ada kendaraan yang bersaldo awal sebesar Rp79.200.000. Untuk selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan yang bersaldo awal sebesar Rp13.200.000 di kredit.
Untuk selanjutnya ada utang dagang yang mempunyai saldo awal sebesar Rp114.576.000 di kredit. Untuk keterangan selanjutnya ada posting yang bernominal sebesar Rp41.550.000. Dikarenakan ini sama-sama di kredit, jadi ditambah ya teman-teman. Jadi saldonya sebesar Rp156.126.000. Untuk keterangan selanjutnya itu bernominal sebesar Rp75.325.000. Untuk akun keterangan posting selanjutnya ini dia berletak di debit. Jadi kredit ke debit itu dikurang ya teman-teman. Dari Rp156.126.000 dikurangi Rp75.325.000. Jadi saldo akhirnya Rp80.801.000. Untuk keterangan selanjutnya yaitu posting pada referensi jurnal umum pada halaman kelima dengan nominal Rp660.000 di debit dengan bersaldo akhir utang dagang sebesar Rp80.141.000 di kredit. Untuk selanjutnya ada utang gaji. Untuk utang gaji sendiri mempunyai saldo akhir sebesar Rp4.620.000. Untuk keterangan selanjutnya ada keterangan posting dengan referensi jurnal pengeluaran kas pada halaman kedua yang bernominal Rp4.620.000. Jadi akun utang gaji ini kan saldo awalnya kredit dan keterangan selanjutnya ini dia nominalnya di debit. Jadi kan mereka bersilangan nih. Jadi seharusnya akun saldo ini dikurang dengan akun sesudahnya ya teman-teman. Jadi Rp4.620.000 dikurangi Rp4.620.000. Jadi saldo akhirnya 0. Untuk selanjutnya ada utang bank. Untuk utang bank sendiri mempunyai saldo akhir sebesar 66 juta di kredit. Kemudian keterangan posting selanjutnya yang bereferensi di jurnal pengeluaran kas halaman kedua dengan nominal 15 juta rupiah di debit. Jadi saldo akhir utang bank adalah 51 juta rupiah di kredit. Untuk modal Tuan Yuda mempunyai saldo awal sebesar Rp184.366.000 di kredit. Untuk akun selanjutnya yaitu Private Tuan Yuda. Private Tuan Yuda di sini mempunyai akun posting yang bereferensi jurnal pengeluaran kas pada halaman kedua yang bernominal Rp1.500.000 di debit. Akun selanjutnya yaitu penjualan. Untuk penjualan sendiri mempunyai keterangan posting yang bereferensi jurnal penjualan pada halaman ketiga yang bernominal Rp42.759.375.000 di kredit. Untuk keterangan selanjutnya ada posting pada referensi jurnal penerimaan kas pada halaman keempat yang bernominal Rp20.896.000 di kredit. Dikarenakan sama-sama di kredit ditambah ya teman-teman. Jadi saldo akhir penjualan yaitu Rp63.655.375.000. Untuk akun retur penjualan dan pengurangan harga di sini mempunyai keterangan posting yang bernominal Rp825.000 di debit. Untuk akun selanjutnya ada potongan penjualan yang memiliki keterangan posting dengan nominal Rp2.196.500 di debit. Untuk akun pembelian memiliki keterangan posting dengan nominal Rp20.500.000 di debit. Untuk akun selanjutnya itu retur pembelian dan pengurangan harga yang memiliki keterangan posting dengan nominal Rp660.000 di kredit ya teman-teman. Untuk potongan pembelian memiliki keterangan posting yang bernominal Rp1.096.500 di kredit. Untuk akun selanjutnya ada beban gaji bagian penjualan. Untuk beban gaji bagian penjualan memiliki keterangan posting yang bernominal Rp4.500.000 di debit. Untuk beban iklan sendiri juga mempunyai akun keterangan posting yang bernominal Rp300.000 di debit. Untuk akun beban listrik dan telepon memiliki keterangan posting dengan nominal sebesar Rp450.000. Dan beban gaji bagian administrasi memiliki keterangan posting juga dengan nominal Rp6 juta
di debit. Untuk yang terakhir, terdapat akun beban bunga yang memiliki keterangan posting sebesar Rp262.500 di debit ya teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih.